Halo, selamat sore Mbak Selda. Ketemu Selamat lagi sore, kita, Kak. ketemu lagi kita di pertemuan ketiga kita kali ini ya Mbak Selda. Senang sekali karena akhirnya kita masih bisa bertemu. Nah, apakah Mbak Selda sudah siap untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Sudah siap, Kak? Silakan langsung dimulai saja. Oke, baik. Nah, bagaimana nih Mbak Selda kabarnya? Minggu kemarin Mbak Selda mengatakan jika Mbak Selda meninggalkan tugas-tugas kuliah Mbak Selda ya. Apakah masih dilakukan sampai sekarang? Udah enggak kok, Kak. Soalnya sehabis kita ngobrol kemarin, aku sadar itu bukan cara yang baik. Tuh. Iya, betul sekali. Nah, jadi Mbak Selda, apa yang dilakukan Mbak Selda kemarin itu sering dikatakan sebagai penghindaran. Jadi individu itu menghindari sumber tekanan karena merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu ya, Mbak Selda. Baik, Kak. Ya, nah, jadi kalau misalnya Mbak Selda mengalami hal seperti ini lagi, Mbak Selda harus menanamkan pikiran positif ya, Mbak Selda. Iya, Kak. Kayaknya memang kemarin aku itu pikirannya negatif terus gitu, Kak. Ya, benar benar sekali. Nah, selain itu Mbak Selda juga bisa melakukan latihan pernapasan. Apakah Mbak Selda ingin melakukannya dengan saya? Boleh, boleh, Kak. Ayo kita coba. Oke, baik. Sekarang pejamkan mata Mbak Selda, kemudian fokuskan diri Mbak Selda dan tarik nafas secara perlahan. Kemudian hembuskan secara perlahan juga. Nah, lakukan secara berulang ya Mbak Selda, Baik, Kak. sampai Mbak Selda merasa lebih tenang seperti itu. Iya, Kak. Nah, selain itu ya Mbak Selda, saya juga biasanya menjadwalkan tugas-tugas saya, mana yang harus saya kerjakan duluan dan mana yang tidak. Jadi lebih terorganisir seperti itu. Kalau Mbak Selda bagaimana? Oh, itu kalau saya tuh biasanya langsung dikerjain sekaligus, Kak. Mungkin karena itu aku jadi pusing-pusing gitu ya, Kak. Heeh, Nanti iya. kayaknya aku coba try Kakak juga ya. Iya iya, heeh, bisa dilakukan seperti itu ya, Mbak Selda. Nah ini sudah pertemuan ketiga, saya sudah melihat perkembangan Mbak Selda dari pertemuan sebelumnya. Mbak Selda lebih semangat gitu ya dalam, menyelesaikan masalah Mbak Selda. Saya juga mengapresiasi sekali apa yang Mbak Selda lakukan. Saya berdoa semoga masalah Mbak Selda cepat selesai. Baik, Kak. Apa ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak Selda? Nggak ada, Kak, cukup. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Kalau begitu kita cukupkan ya, Mbak Selda. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Oke. Halo, selamat sore, Kak Caca. Suara saya tidak putus-putus ya, Kak? Tidak, Mbak, tidak putus-putus, jelas sekali. Oke, gimana kabarnya Kak Caca? Kemarin, terakhir ketemu kan Kak Caca masih sering keingat kejadian yang lalu, apakah sekarang masih sama, Kak? Udah jarang sih, Mbak, cuman masih ada sedikit lagi, gitu. Sedikit lagi di bagian apa itu, Kak? Di bagian memaafkan dan mengikhlaskan apa yang sudah teman saya lakukan kemarin, Kak. Oh, oke. Mengikhlaskan dan memaafkan. Ya memang, kita itu punya waktunya masing-masing untuk memaafkan, seperti itu. Saya yakin Kak Caca juga bisa segera mengikhlaskan. Kemarin Kak Caca kan juga sudah berusaha. Saya harap Kak Caca bisa segera terlepas dari rasa gelisah dan rasa kesal itu. Lalu kira-kira apa yang bisa membantu Kak Caca untuk melepaskan kejadian itu, Kak? Sebenarnya kembali lagi ke diri saya ya, Mbak. Selain itu, saya juga menunggu teman saya yang duluan meminta maaf pada saya, karena dari awal pun dia belum ada meminta maaf, seperti itu. Dari awal belum meminta maaf, berarti dalam Iya. kasus ini yang menghambat Kak Caca untuk, memaafkan adalah sikap teman Kakak yang enggan meminta maaf. Nah, berhubung teman Kakak ini enggan meminta maaf, bagaimana kalau Kak Caca duluan yang menghubungi dia? Terkadang memang ada orang-orang yang enggan meminta maaf seperti itu, Kak. Iya sih, Kak. Tapi kadang saya malu deh, Kak, kalau mulai duluan. Kalau gitu, apa Kak Caca mau mempraktikkan dengan singkat bagaimana Kak Caca akan meminta teman Kak Caca untuk meminta maaf? Bisa, Kak, akan saya coba. Oke, kalau gitu anggap saya sebagai teman Kak Caca. Kak Caca silahkan menyampaikan apa yang ingin Kakak sampaikan. Putri, eee, apa aku ada salah ya sama kamu kemarin?
Kenapa kamu nggak ada minta maaf duluan ke aku? Aku nungguin kamu loh untuk nyelesain masalah kita ini. Aku harap kamu bisa segera hubungin aku ya. Seperti itu, Kak. Ya itu seperti itu sudah bagus, yang penting nanti lebih diperhalus saja supaya teman Kak Caca ini tidak menyangkali kesalahannya. Oh iya ya, Kak. Kalau misalnya dia marah sama aku gimana, Kak? Itu sebenarnya, menurut saya memang segala sesuatu punya kemungkinan untuk terjadi. Tapi berdasar pengalaman saya ketika menyampaikan kepada orang lain bahwa perasaan saya tuh terluka dan saya mengucapkan hati-hati kalau saya tuh ingin dia tuh minta maaf kayak gitu, akhirnya kita bisa berhasil berbaikan. Yang penting Kak Caca memulai dengan sikap yang jujur dan sopan. Kalau Kak Caca bagaimana? Apakah sudah pernah memberitahu seseorang sebelumnya kalau perasaan Kakak terluka? Belum sih, Kak. Aku itu tipe yang memendam perasaanku sendiri dan jarang untuk berbaginya dengan orang lain. Oke, berarti Kak Caca ini lebih sering memendam perasaan ya. Kalau gitu lain kali, jangan dipendam sendiri ya, Kak. Boleh cerita sama orang yang terdekat yang Kakak percaya atau sama saya juga nggak apa-apa. Kak Caca harus lebih sayang dan sadar sama diri Kakak sendiri. Tapi sekarang saya, merasa Kak Caca ini sudah bagus, kemudian, Kak Caca sudah menceritakan kisah Kak Caca, mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, Kak Caca sudah memahami akar permasalahan dan cara mengatasinya. Saya di sini juga mengapresiasi kemajuan, termasuk sudah bisa kembali ceria, kemudian cara menghindari efek yang ditimbulkan hate comment, seperti itu ya, Kak. Iya, Kemudian Kak Caca sudah ya, kemudian, saya berterima kasih Kak Caca sudah mau terbuka dengan saya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, apakah ada yang ingin disampaikan, Kak? tidak ada, Mbak, sudah cukup. Saya juga berterima kasih karena Mbak sudah membantu saya selama ini. Baik, Kak. Kalau begitu sesi ini bisa saya akhiri di sini. Terima kasih ya, Kak. Selamat Iya, sore. selamat sore.